Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Mitasari, NIM 1853016, Prodi Teknik Industri D3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang terhadap pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang pertama, latar belakang. Di era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangannya yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi, dan hal ini dapat diakses di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Karena dengan mudahnya diakses, maka diperlukan suatu undang-undang dalam mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi memiliki peran dalam bidang kehidupan, seperti dalam hal telekomunikasi. Dengan kemudahan berkomunikasi, manusia seakan lebih dinamis. Informasi akan lebih mudah didapatkan dalam membantu aktivitas dan urusan mereka. Dalam dunia pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi juga sangat berperan dalam administrasi akademik, pendaftaran maupun proses belajar mengajar. Komunikasi dapat diakses melalui telepon, komputer, internet, email, dan lain sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi juga bermanfaat dalam bidang pemerintahan, seperti meningkatkan kinerja pemerintah. Implementasi teknologi informasi dan komunikasi diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program pembangunan di skala bidang. Kekuatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai suatu produk dan proses telah berkembang sedemikian rupa sehingga mempengaruhi segenap kehidupan kita dalam berbagai bentuk aplikasi. Toffler menggambarkan perkembangan itu sebagai revolusi yang berlangsung dalam 3 gelombang. Gelombang pertama timbul dalam bentuk teknologi pertanian, gelombang kedua ditandai dengan adanya teknologi industri, dan gelombang ketiga merupakan resolusi teknologi elektronik dan informasi. Tak dapat disangkal lagi bahwa perkembangan informasi dan komunikasi yang telah berlangsung sangat cepat telah menyebabkan sejumlah perubahan yang besar pada masyarakat. Marshall McLuhan 1967 adalah seorang pakar dalam bidang sosiokultural, mengungkapkan bagaimana medium atau proses teknologi elektrik dalam masa kita membentuk dan mengatur kembali pola interdependensi sosial dan segala aspek kehidupan pribadi kita. Selanjutnya ada tantangan dari teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi teknologi yang cepat berkembang dan memiliki peran yang paling vital dalam kehidupan masyarakat. Diawali dari penemuan telegraf, di mana informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan jarak. Kemudian dilanjutkan dengan penemuan radio, di mana informasi dapat disebarluaskan secara real time namun masih terbatas jarak, hingga penemuan telepon, di mana paradigma komunikasi jarak jauh yang pada masa awal perkembangan teknologi masih bersifat satu arah, sekarang berubah menjadi 2 arah, sehingga memungkinkan 2 orang dapat bertukar informasi dan berkomunikasi di saat yang sama. Teknologi telah berkembang dengan sangat cepat, banyak hal yang baru saja ditemukan. Menurut Pandit, pada 2009 mencatat bahwa perpustakaan adalah institusi yang terus mengalami perubahan.
adaptif dengan perkembangan teknologi, kendati relatif tak mengalami banyak perubahan. Tradisi aktivitas pokoknya sebagai penghimpun, penyimpan, serta penyedia rekaman pengetahuan. Yang kedua ada adaptasi manusia terhadap teknologi yang diterapkan. Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi Indonesia pada tahun 2016 dinilai tak bergeming dibanding pada tahun 2015. Posisi Indonesia dalam ICT Development Index tetap seperti pada tahun 2015 berada di posisi 115 dunia dengan nilai 3,86. Dibanding negara lainnya di ASEAN, posisi Indonesia terlihat jauh tertinggal. Hal tersebut terdapat pada laporan ICT Development Index atau IDI 2016 yang diluncurkan International Telecommunication Union atau ITU, organisasi PBB yang mengurusi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya yaitu peluang teknologi informasi dan komunikasi. Di era digital ini, kita semakin dimudahkan dalam banyak hal karena kemajuan teknologi informasi. Seiring dengan perubahan zaman yang bergerak ke arah yang lebih canggih, semakin banyak pula inovasi yang terjadi, yang tentunya memberikan manfaat bagi manusia. Manusia terus bergerak dalam proses digitalisasi. Penemuan dan inovasi berkat keberadaan teknologi informasi dan komunikasi itu menjadi sahabat kita sehari-hari seperti komputer, smartphone, televisi, dan perangkat elektrik lainnya. Melalui teknologi informasi, kita bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan mudah dan cepat. Aplikasi jejaring sosial yang tersedia di berbagai perangkat bisa menghubungkan kita dengan orang yang berasal dari seluruh penjuru dunia. Smartphone khususnya menjadi barang wajib yang ada di era digital ini. Semua kalangan merasa harus memiliki smartphone yang terhubung dengan internet dan menggunakan aplikasi media sosial. Banyak penduduk Indonesia yang menjadi pengguna aktif media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Dari sana mereka memperoleh kemudahan dalam berinteraksi dengan berbagai pihak yang diperoleh dengan modal paket data ataupun langganan internet. Tali persaudaraan bisa semakin kuat karena kita terhubung melalui media sosial. Selain untuk mempererat tali silaturahmi, kehadiran media sosial ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia bisnis, karena pada kesempatan ini, para entrepreneur dapat menciptakan lapangan kerja baru, serta informasi bisa lebih mudah diakses bagi para tenaga kerja yang membutuhkan. Saat ini teknologi informasi juga berkembang dengan begitu pesat sehingga memungkinkan generasi milenial melakukan berbagai hal guna meningkatkan kapasitas dan keterampilannya. Terlebih lagi generasi milenial lebih melek terhadap teknologi dan perkembangannya. Mereka bisa lebih peka terhadap tren yang ada saat ini, sekaligus bisa memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas kerja. Makanya tidak heran jika saat ini sudah mulai banyak pebisnis muda sukses yang hadir dengan berbagai ide kreatif serta inovatif. Kesimpulan, di era globalisasi seperti saat ini, teknologi informasi dan komunikasi sedang dalam masa pengembangannya yang meliputi segala hal yang mengenai proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, dalam kehidupan sehari-hari sekarang ini sangat pesat sekali, baik dalam mencari informasi maupun menerima informasi yang dapat diakses dengan mudah di mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Teknologi informasi dan komunikasi terbukti sangat berpengaruh pada perkembangan perpustakaan. Selain itu, juga sangat berpengaruh pada generasi milenial. Misalnya,
pada saat ini sering kali ditemukan postingan video-video kreatif di channel YouTube seorang milenial yang mendapatkan subscriber yang banyak serta menghasilkan keuntungan dari konten-konten kreatif yang mereka buat. Hadirnya talenta muda melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan dengan memanfaatkan hobi dan bakatnya secara optimal menjadikan generasi milenial bisa mendapatkan pemasukan dan keuntungan yang besar. Melalui kreativitas dan inovasinya tersebut, kesuksesan berkarir untuk masa depan akan nyata terlihat dan dapat dirasakan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.